Oh gitu ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Iya, oke. Tapi untuk kelompoknya sudah paham ya? Aksi udah ada? Aksi? Oh ya, kelompoknya sudah diinfo ke teman-teman ya? Ya. Oke, kita masuk seri kita hari ini ya. Coba akan selesaikan untuk comparability analysis dan VAR analysis. Masih ada dua, siapa ya ini? Vira sama Yosafat. Ada informasi Vira dan Yosafat? Ada kesulitan masuk atau memang nggak masuk? Tidak ada. Oke. Oke ya, jadi kita masuk dalam materi ini ya, arm's length principle dan comparability analysis ya. Jadi ini adalah salah satu teknik ya yang dilakukan untuk membuktikan bahwa transaksi ya. Jadi wajar artinya sesuai dengan kondisi apabila transaksi tersebut dilakukan kepada pihak-pihak yang independen, ya wajar. Dan lazim itu artinya bahwa transaksi itu terjadi sesuai dengan kelaziman atau kebiasaan yang terjadi dalam sebuah bisnis. Ya. Kalau kita bicara definisinya, arm's length principle (ALP) ini adalah if condition gitu ya. Jadi artinya di sini apabila ada transaksi dengan associated enterprises ya, artinya hubungan istimewa, itu hendaknya sebanding atau setara ya dengan transaksi dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Ya kan? Analogi yang sederhana, misalnya seperti ini ya, biasanya saya sampaikan seperti ini. Kalau ada perusahaan rental mobil misalnya, saya memiliki perusahaan rental mobil. Kemudian anak saya memakai mobil tersebut. Ya. Lazimnya dalam sebuah proses bisnis, kalau yang dipakai adalah mobil sewaan, maka harusnya anak saya bayar sewa dong ke saya. Lazimnya kan seperti itu. Ya, kalau lazim dalam bukan dunia bisnis, ya mungkin nggak usah bayar apa-apa, kan dia anak saya. Tapi kalau dalam konteksnya proses bisnis, semuanya harus ada kelazimannya ya. Artinya di sini atau kewajarannya, kelazimannya itu adalah ya kalau dia menggunakan mobil sewaan ya bayar dong sewanya. Lazim. Karena kalau saya eh, sebagai perusahaan rental mobil kemudian meminjamkan mobil sewaan itu kepada orang lain, tetangga saya misalnya, bukan anak saya, kan tentu tetangga saya harus bayar sewa ke saya. Nah, itu kan seperti itu ya. Lazim. Kemudian masalah berikutnya adalah setelah bayar sewa, sewanya itu wajar atau enggak? Mentang-mentang anak saya, ya sudahlah kamu bayar semampunya deh. Gitu. Yang penting ada sewanya, biar lazim. Nah, tidak bisa begitu ya. Selain lazim harus
wajar. Ya artinya wajar itu bisa dilihat ya kan, kalau saya menyewakan mobil itu ke tetangga saya, harganya sekian. Nah, kalau kepada anak saya harusnya harganya ya sama, kan harus wajar. Harga yang wajar itu kan dibentuk oleh yang namanya market force ya, atau kekuatan pasar. Nah, itu ada suatu invisible hand gitu ya, kalau kata si Adam Smith, yang mampu membentuk harga pasar. Sebentar nih ya, ada yang masuk. Gitu ya, jadi itulah tentang arm's length principle. Nah, dalam kasus tadi, comparability analisisnya itu seperti apa, Pak? Contohnya, Pak, misalnya. Ya, pada saat saya meminjamkan mobil kepada anak saya, gitu kan, untuk membuktikan bahwa transaksi yang terjadi dengan anak saya itu lazim dan wajar, maka saya sebagai pemilik perusahaan rental harus melakukan comparability analysis ya. Harus melakukan analisis kesebandingan. Kepada anak saya nih saya memungut sewa 1 juta misalnya. Ini loh perbandingannya, coba nih saya kalau memungut ke tetangga saya juga 1 juta. Saya kalau memungut kepada klien-klien saya juga 1 juta. Oh, berarti itu wajar. Kan begitu ya. Analisis yang diperlakukan di sini atau yang dilakukan oleh saya sebagai pemilik perusahaan itu boleh melakukan analisis perbandingan secara internal. Ya, internal itu eh, dalam lingkup perusahaan sendiri gitu ya. Atau eksternal. Nah, eksternal itu apabila dalam lingkup perusahaan itu tidak terjadi transaksi yang sama, gitu kan? Nah, kalau misalnya apa, misalnya pembayaran royalti ya, royalti itu kan biasanya hanya ada satu transaksi dengan pihak tertentu. Lah, kalau mau membandingkan internal gimana? Ya susah kan, transaksinya cuma satu misalnya. Ya sudah, artinya bandingkan dengan perusahaan sejenis nih. Oh, rental mobil ini juga bayar royalti ya, ternyata misalnya kepada misalnya pemilik merek atau pemilik intellectual property gitu kan, misalnya seperti itu. Jadi bisa selain internal juga bisa dilakukan analisis kesebandingan secara eksternal. Masalahnya kalau eksternal itu kondisi perusahaan itu kan unik ya, artinya hanya mirip ya, tidak ada yang sama plek-plek, sama persis, semuanya itu mirip. Nah, mirip itu yang dilakukan adjustment ya. Oke, ini ada perusahaan lain nih Pak, yang ternyata membayar royalti juga nih, tapi ini perusahaannya ada di Singapura. Oh ya sudah, nggak apa-apa, gunakan juga. Boleh dijadikan analisis kesebandingannya perusahaan itu, tapi harus lakukan adjustment. Di Singapura itu Pak, perekonomiannya lebih maju dibanding Indonesia gitu kan. Sehingga di sana apa, tingkat daya belinya gitu ya, harga-harganya itu lebih mahal dibanding di Indonesia. Jadi kalau mereka bayar royalti itu lebih mahal Pak dibanding Indonesia. Nah, seperti itu misalnya kan. Itu kan harus ada adjustment untuk membuktikan bahwa pembayaran royalti di Indonesia itu sebanding dengan pembayaran royalti di Singapura. Ya tentu pertama memang harus lihat perusahaannya sama-sama rental mobil nggak.
Yang kedua, royalti ini atas apa sih? Gitu kan. Jadi analisis kesebandingan nanti yang kita pelajari ada poin-poinnya yang harus diperhatikan ya. Tidak cuman ini namanya rental mobil nih, Singapura juga rental mobil. Udah ini sama. Ya nggak bisa begitu juga. Harus lakukan analisis lagi ya. Sebentar, ada yang masuk lagi nih. Sudah hadir semua ya? Mohon maaf Pak tadi. Iya, nggak apa-apa. Terima Nggak kasih apa-apa, Pak. Fer. Nggak apa sih, Fer. Nggak apa-apa, Fer. Sampai mana tadi? Analisis kesebandingan ya, ya. Nah, itu yang harus nanti kita pelajari ya. Artinya di sini ingat bahwa kita tidak belajar tentang transfer pricing secara full ya, tapi kita sedikit belajar menganalisa saja bagaimana melakukan analisis kesebandingan, kemudian bagaimana nanti ada contoh soalnya, bagaimana menyusun gitu ya sebuah narasi transaksi ke dalam bagan ya. Artinya membuat bagan itu nanti akan menolong lebih mudah untuk melakukan VAR analisis ya. Ini fungsinya apa saja, ini asetnya apa aja, ini resikonya apa aja. Dan semuanya itu sudah ada panduannya. Nanti akan saya kirimkan juga per 32, per 22 tentang pedoman-pedoman melakukan VAR analisis ya atau analisis kesebandingan. Jadi di situ sudah ada pedoman-pedomannya, nanti kalian tinggal mengikuti saja. Nah ini kan market force tadi ya, bahwa harga itu memang di set gitu ya, ada kekuatan pasar yang membuat harga itu terbentuk. Itu namanya market force gitu kan. Ya. Kemudian separate entity principle gitu kan, bahwa related person ya, artinya hubungan istimewa itu juga harus dilihat secara independen gitu ya. Meskipun mempunyai hubungan istimewa, ya itu dianggap sebagai entity yang terpisah gitu ya, bukan satu grup gitu ya, bukan satu kepemilikan. Nah, kemudian the problem that arm's length approach ya, artinya masalah di sini yang biasa terjadi untuk menentukan apakah transaksi itu arm's length ya, itu adalah jika ada comparable market price. Nah, ini kan, ini yang susah memang comparable market price. Di Indonesia, kita bicara Indonesia dulu ya, kita harus memahami bahwa di kita itu administrasi seperti ini itu sangat sulit. Ya, melihat market price itu juga sangat susah ya, range-nya itu sangat tinggi. Harga tanah di Menteng, harga tanah di Pondok Indah itu rentangnya itu tinggi ya, antara 20 juta sampai 30 juta. Nah, itu kan tinggi sebetulnya. 20 juta sampai 30 juta berarti kan rentangnya sampai dengan 10 juta ya. Nah, itu kan tinggi. Harga pasar yang bagus itu adalah harga pasar yang rentangnya itu sedikit gitu kan. Jadi sangat jelas nih kalau harga tanah di Pondok Indah itu ya antara 24 sampai 25 juta. Nah, itu kan jelas gitu ya. Lebih mudah menganalisanya dibandingkan apabila rentangnya tinggi. Jadi di Indonesia itu kendalanya seperti itu sehingga perusahaan-perusahaan banyak menggunakan pembanding itu di luar negeri karena datanya lebih ada, lebih jelas. Namun jangan lupa ya kalau di luar negeri harus dilakukan adjustment. Itu yang penting bagaimana melakukan adjustmentnya. Aksida nanti jam 9 ingetin saya.
Oke, ya ini hubungan istimewa ini bisa dibaca sendiri ya. Hubungan istimewa yang menjadi pembanding itu ada dilakukan antara pihak-pihak yang punya hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga ya. Artinya tidak harus fix ya, tapi rentang harga. Nah, rentang harga atau laba ini yang diperbolehkan itu sesuai aturan transfer pricing yang terakhir, kalau nggak salah per 22 kalau nggak salah, atau nggak per 32 saya lupa. Itu adalah antara Q1 dan Q3 ya, artinya kuartil 1 sampai dengan kuartil 3. Ya kan, kalau kita bicara statistik itu kan ada kuartil ya, ada mean atau rata-rata, ada kuartil. Nah, ini yang wajar itu adalah rentang antara kuartil 1 sampai dengan kuartil 3. Nah, kalau kita bicara hubungan istimewa, masih ingatkah hubungan istimewa pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPH dan pasal 2 Undang-Undang PPN ya. Hubungan istimewa itu kan diatur di situ kalau dalam hukum material kita. Hubungan istimewa itu yang pertama adalah hubungan kepemilikan gitu ya. Kalau kita sedikit flashback. Jadi yang harus dilakukan analisis kesebandingan itu adalah apabila transaksi itu dalam lingkup hubungan istimewa. Kalau bukan hubungan istimewa ya nggak usah bikin analisis kesebandingan. Ya masalahnya hubungan istimewa ini agak luas ya. Apabila dia tergabung dalam suatu grup gitu misalnya. Pertama tadi adalah kepemilikan gitu ya. Masih ingat ya, kepemilikan langsung maupun tidak langsung. Minimal 25%. Nah, berarti 25% ke atas gitu ya. Itu dianggap mempunyai hubungan istimewa ya. Kalau langsung itu kan berarti langsung. Tapi kalau tidak langsung berarti dia meliputi dua langkah gitu ya. Masih ingat kan? Ya kan A memiliki B 25%, maka A dan B punya hubungan istimewa. A memiliki B 50%, B memiliki C 50%. Maka A memiliki C secara tidak langsung 50% kali 50%, kan gitu ya? 25%. Artinya A, B, C semuanya mempunyai hubungan istimewa. Gitu ya. A memiliki B 50%, B memiliki C 50%, A memiliki D 25%. Maka D dengan B dan C juga memiliki hubungan istimewa ya, karena pemiliknya sama, yaitu A. Nah itu ya, itu kan kalian sudah belajar itu kah? Pasti ya, tentang hubungan istimewa. Kemudian yang kedua, hubungan darah ya. Nah, hubungan istimewa juga dipengaruhi oleh hubungan darah. Hubungan darahnya apa ya untuk dikategorikan hubungan istimewa? Sedarah ya, garis lurus dan ke samping 1 derajat ya. Sedikit lebih luas dibandingkan PTKP. Kalau PTKP kan cuma garis lurus. Kalau hubungan istimewa ada ke sampingnya juga tapi 1 derajat. Ya, jadi ayah, ibu, anak, kakak kandung, adik kandung itu adalah transaksi hubungan istimewa kalau kita bertransaksi dengan mereka. Kemudian selain sedarah ada lagi semenda ya. Semenda juga sama. Garis lurus dan ke samping 1 derajat ya. Artinya ayah mertua, ibu mertua, anak tiri, kakak ipar, dan adik ipar. Ya, itu juga dianggap mempunyai hubungan istimewa. Oke, kemudian kalau kita lihat lebih spesifik lagi, nah itu juga ada pembatasan berapa sih transaksinya gitu ya. Tapi itu kan kita tidak belajar itu dulu ya, itu untuk transfer pricing ya. Kalau transaksinya di bawah 10 miliar itu tidak usah bikin transfer pricing dokumentasi gitu misalnya seperti itu. Nah, selain tadi kepemilikan, hubungan darah, ada lagi namanya penguasaan ya. Nah, penguasaan ini yang sangat
abstrak ya, kepenguasaan ini ya, penguasaan teknologi, penguasaan manajemen gitu ya. Itu berarti dianggap mempunyai hubungan istimewa juga karena dia kalau seseorang itu menguasai yang lain maka dia memiliki kemampuan melakukan pengaturan ya, bisa mendikte yang dikuasai meskipun tidak ada kepemilikan misalnya. Ya kan? Contohnya ya tadi misalnya supplier satu-satunya. Kalau nggak ada dia, kamu nggak bisa produksi. Tentu berarti di sini supplier itu menguasai manufacturing tadi ya. Kalau saya nggak supply, maka kamu nggak bisa produksi loh. Sehingga dia mempunyai kuasa untuk mengatur produsen tadi ya, manufacturing tadi. Oke, karena ini satu-satunya sih saya pun kamu harus beli mahal ya ke saya ya gitu kan. Kalau kalau enggak kamu nggak bisa loh dapat bahan baku seperti ini gitu. Nah, itu kan berarti dikuasai dia. Nah, misalnya seperti itu. Itu untuk hubungan istimewa gitu ya. Nah, sebanding gitu kan. Nah, ini per 32 ya, sorry ya. Per 32 ya ada kekuatan pasar ya, nah, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar. Ya tadi ya, fair market value tadi ya, harga pasar. Nah, kita mulai masuk ke analisis kesebandingan ya. Perusahaan atau transaksi itu dapat diperbandingkan apabila tidak ada perbedaan yang signifikan antara pihak yang diperbandingkan. Jika terdapat perbedaan, maka dilakukan penyesuaian. Nah, itu tadi ya. Jadi kita masuk ke implikasinya, implementasinya di lapangan bahwa di Indonesia itu untuk mencari comparable yang tidak ada perbedaan yang signifikan itu sulit. Sehingga pasti terdapat perbedaan yang signifikan gitu ya. Artinya apakah itu tidak bisa dilakukan comparable? Bisa, tapi harus dilakukan adjustment. Ya. Nah itu, jadi sekali lagi konsep kesebandingan ya, para analisis juga ini semuanya bukan ilmu pasti ya, bukan ilmu eksak, tapi ini ilmu yang sosial sekali ya, artinya untuk melakukan adjustment itu kita bisa melakukan dari berbagai sisi ya, mau dari aspek ekonomi, dari aspek politik, dari aspek budaya, silakan semuanya diperkenankan. Misalnya kondisi pandemi seperti ini ya, ini tentu pasti akan ada adjustment, semuanya terdampak gitu ya. Nah ini harus lakukan adjustment gitu ya. Tinggal dilihat separah apa nih dampaknya kan. Indonesia dengan Singapura saya contohkan seperti itu. Dampaknya tentu berbeda. Mungkin perusahaan di Singapura mungkin lebih bisa eksis ya, artinya labanya lebih tinggi dibanding dengan Indonesia misalnya. Kalau kita menggunakan data pembanding dari Singapura, tentu harus dilakukan adjustment. Kalau di Singapura itu labanya 20%, Pak, wajarnya. Kalau di kita itu mungkin 15%. Kenapa? Karena kita terdampak COVID lebih signifikan ya dibanding Singapura. Kita itu penduduknya banyak, budayanya tidak tertib. Sehingga dampak COVID itu sangat terasa misalnya. Sehingga terjadi perbedaan laba 5% itu dianggap wajar. Nah, contoh sederhananya seperti itu melakukan adjustment itu. Tidak harus dari sisi ekonomi ya, tidak harus dari sisi akuntansi, tapi juga dari sisi politik, tadi ya budaya, antropologi lah, histori apapun itu semua bisa dilakukan.
Gitu ya. Nah, ini apa? Comparability analysis gitu kan. Tujuannya itu kan menemukan the most reliable ya, pembanding yang setara. Nah, ini ya artinya di situ tujuannya adalah itu. Untuk meyakinkan bahwa transaksi yang terjadi itu lazim dan wajar. Ini contohnya misalnya gitu ya. Ada sebelah kiri itu wajib pajak ya, picture-nya wajib pajak seperti itu. Kemudian untuk membuktikan bahwa picture WP ini adalah wajar, maka dilakukan comparable picture ya, artinya nih ada lagi nih perusahaan yang hampir mirip gitu, misalnya gedung lah contohnya di sini ya, gedung WP dan gedung yang mau dibandingkan gitu kan. Nah, ini data pembandingnya gitu ya. Jadi ini kan mirip seperti ini. Tapi apakah di sini bisa dibandingkan? Nah, itu kan kita lihat di sini ya. Ada perbedaan yang signifikan nggak kira-kira? Gambar kiri dan gambar kanan itu ada perbedaan yang signifikan nggak? Signifikan ini subjektif sekali ya. Maka dari itu kalian harus bisa memberikan argumentasi misalnya. Kenapa menurut kalian misalnya ini ada perbedaan yang signifikan, Pak? Nah, itu silakan-silakan saja. Yang penting nanti bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira nih menurut kalian gambar kiri dan gambar kanan ini sebanding nggak? Ada yang tidak, Pak, menurut saya, Pak. Iya. Siapa ini? Husnul, Pak. Husnul. Oke. Yang tidak apa, Husnul? Gedung yang paling kiri, Pak, yang hijau. Itu gambar yang kiri kan ada 3 tingkatan itu ya, Pak. Kalau yang kanan itu cuma 2. Jadi menurut saya agak berbeda, Pak. Kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan? Maksudnya konsekuensinya apa nih, Husnul? Misalnya kalau gedung yang ini 3 lantai, yang ini 2 lantai, konsekuensinya apa nih? Ya berarti kan misalkan itu gedung buat usaha ya, Pak, berarti kan lebih besar yang kiri usahanya, Pak, kemungkinan. Jadi mungkin labanya lebih besar seperti itu. Bagus. Itu bagus itu, Husnul. Artinya kamu sudah mulai membuat analisa secara sangat sederhana kan? Ya, itu yang memang diharapkan ya. Artinya di sini tapi mungkin misalnya ada yang lain bilang bahwa ini sebanding ini, meskipun itu yang hijau 3 lantai, ini 2 lantai, sebanding misalnya gitu. Karena yang yang kiri di Indonesia, yang kanan misalnya di Singapura contohnya gitu. Di Indonesia itu bangun gedung itu boleh setinggi-tingginya. Kalau di Singapura itu nggak boleh tinggi-tinggi. Nah, tapi kedua labanya ini sama misalnya gitu ya. Produknya yang dijual sama. Karena ada aturan aja, regulasi yang tidak membolehkan dia 3 lantai misalnya. Itu kan adjustment. Nah, di sini memang kita harus berimajinasi ya. Artinya kalian tidak perlu membuat imajinasi yang banyak-banyak. Artinya sekali saja kayak Husnul tadi langsung tek. Ya sudah, kamu coba kuatkan argumentasi kamu di situ. Ini 3 lantai. 3 lantai itu kan berarti asetnya lebih tinggi ya. Kalau dari analisis VAR yang kemarin, Pak, semakin tinggi aset, semakin tinggi remunerasi gitu kan. Oh, ya boleh juga seperti itu kan, boleh-boleh saja analisanya. Itu. Jadi, tapi kalau untuk transfer pricing kan tidak sesederhana ini ya. Ini kita coba memberikan brainstorming tentang bagaimana kalian melakukan konsep kesebandingan. Nah, kalau yang gedung biru, kira-kira sebanding nggak? Kalau yang hijau tadi boleh nih analisa Husnul, bagus. Husnul nggak boleh jawab ya, yang lain. Yang biru ini, kira-kira sebanding nggak?
Ada yang mau komen? Kacanya ya Pak. Iya nggak apa-apa. Siapa ini tadi? Saya Pak Hara. Ketua. Iya. Ketua bilang bahwa gedung yang biru ada kaca yang di samping ya. Iya. Gedung yang kanan nggak ada. Dan menurut kamu nih misalnya nih kamu melakukan analisis keserbandingan itu perbedaannya signifikan nggak? Tergantung kayaknya Ya. sih tergantung jenis usahanya juga sih Pak. Ya, oke. Kamu Nah. putuskan saja. Ini signifikan karena apa? Ini tidak signifikan karena apa gitu. Misalnya aja gitu. Signifikan kalau misalkan itu gedung biru itu gudang. Jadi kan bisa nggak butuh cahaya atau apa kan Pak. Oke. Itu kayak usaha yang membutuhkan penyinaran. Ventilasi lah gitu atau apa gitu ya. Sirkulasi udara gitu ya. Nah, bagus itu. Nah, itu yang seperti itu yang saya inginkan tuh. Jadi kalian tinggal ini ya, ambil satu kesimpulan misalnya gitu ya. Ini signifikan misalnya kalau nggak ada jendela yang sebelah kiri itu, maka sirkulasi udara di gudang ini terganggu. Nah, gitu kan. Jadi akhirnya kualitasnya nggak bagus nih yang di gudang kanan karena sirkulasi udaranya kurang. Kalau kualitasnya nggak bagus, harganya lebih rendah, labanya lebih rendah, kan begitu ya. Next step-nya itu imajinasinya seperti itu. Tapi mungkin juga ada yang berpendapat ini tidak signifikan gitu kan. Karena itu hanya satu jendela saja. Apa sih apakah hanya karena satu jendela itu terus membuat semuanya berubah gitu ya? Artinya misalnya berpikiran seperti itu gitu kan. Itu kan sudah ada 3 jendela gitu kan. Ini ada jendela satu lagi gitu. Kalau misalnya dari biaya pemeliharaannya tidak signifikan lah satu jendela itu pemeliharaannya berapa sih gitu. Jadi cost-nya sebanding nih, berarti labanya kemungkinan bisa sebanding. Misalnya seperti itu ya sah-sah saja kan. Itu boleh-boleh saja. Artinya itu yang nanti akan dijelaskan oleh wajib pajak secara self-assessment kalau dia mau membuktikan kepada DJP bahwa transaksi saya itu adalah wajar. Ya kan? Ya. Seperti itu contohnya ya. Bagus sekali ya. Ini maksudnya kalian harus melakukan imajinasi memang. Tidak usah pikirkan ini benar atau salah, tapi yang penting argumentasinya tadi. Karena datanya ini kan sangat sederhana sekali gitu ya, sangat sedikit sekali. Kita tidak akan melakukan bisa analisis yang sangat kompleks. Ini kan contohnya seperti itu ya. Identifikasi dan kuantifikasi beda kondisi gitu kan, kemudian lakukan adjustment ya. Lakukan apa ini? Nggak kelihatan saya. Ya, penyesuaian ya atas perbedaan tersebut. Nah, itu konsep keserbandingan. Oke, nah ini yang harus kalian perhatikan ya. Artinya di sini ada 5 poin. Kalau kita melakukan comparability analysis, itu kita akan melakukan analisa terhadap 5 poin ini. Yang pertama, karakteristik barang atau jasa. Yang kedua, VAR analisis. Yang ketiga, persyaratan kontrak. Kontraktual terms gitu lah ya. Atau yang keempat, kondisi perekonomian. Economic circumstances. Dan yang kelima, strategi bisnis. Ya. Itu 5 hal ini yang harus kita lakukan apabila kita mau melakukan analisis keserbandingannya. Yang pertama, tentukan karakteristik barang jasa yang dihasilkan. Kalau kita mau bandingkan perusahaan A dengan perusahaan B, maka pastikan perusahaan B yang sebagai data pembandingnya itu mempunyai barang produksi, hasil produksi yang mirip dengan produksi yang dihasilkan A.
Nah, itu kan. Kemudian analisis VAR-nya, kontraknya, kondisi perekonomian, dan strategi bisnis ya. 5 hal ini harus dilakukan. 5-limanya harus bisa membuktikan bahwa 2 perusahaan yang disebandingkan itu adalah sebanding. Jadi wajib pajak harus bisa melakukan argumentasi atas kelima poin ini untuk meyakinkan DJP bahwa transaksi yang dilakukan itu wajar. Karakteristik barang jasa ini ya, kalau barang berwujud itu kan kita bisa lihat ciri-ciri fisik barangnya sama atau enggak, mirip atau enggak. Kalau sama mungkin kayaknya bahasanya terlalu ideal gitu ya. Sama persis itu enggak. Pasti ada beda sedikit lah. Ciri-ciri ya, sebanding enggak ya, mirip enggak ya. Ciri-ciri fisiknya, kualitasnya, daya tahannya, tingkat ketersediaannya, jumlah penawarannya gitu ya. Kalau intangible property atau tidak berwujud itu apa? Jenis transaksinya. Ya, kemudian potensi manfaat. Kalau jasanya sifat dan jenis jasa, cakupan pemberian jasa gitu ya. Itu bisa kita lakukan analisis karakteristiknya ya. Pertama characterization. Kalau karakteristik sebetulnya tidak cuma barang dan jasa yang dihasilkan ya. Ada juga pertama characterization atas usahanya. Ya, bisnis karakterisasinya itu kan kita sudah pelajari. Kalau manufacturing itu ada toll manufacturing, kontrak manufacturing, fully fledged manufacturing. Maka pertama sebetulnya lakukan analisis itu dulu gitu kan ya. Ini yang kita bandingkan sama-sama toll manufacturing loh ya, sama-sama kontrak manufacturing loh ya. Sama-sama fully fledged. Nah, baru kemudian lihat barang yang dihasilkan. Gitu kan. Barang yang dihasilkan mobil nih. Oh, mobil itu kan berarti ada rodanya gitu kan, ada mesinnya gitu. Berarti bandingkan dengan perusahaan lain yang memproduksi barang dengan karakteristik toll manufacturing yang memproduksi barang yang ada rodanya, ada mesinnya gitu misalnya. Seperti itu. Ini contoh sederhana seperti ini. Karakteristik produk gitu ya. Jadi karakteristik ada 2 ya, karakteristik produk dan karakteristik usaha. Karakteristik produk ini tadi ya, ciri-cirinya gimana, daya tahannya, kemudian tingkat ketersediaan di pasarnya gimana. Nah, kira-kira ini dari sisi karakteristik produk sebanding nggak nih? Kiri dan kanan. Sebanding nggak kira-kira? Ada yang bisa komen? Sebanding, Pak. Karena ya, penting argumentasi. Yang bilang nggak sebanding juga nggak apa-apa. Yang penting argumentasinya. Sebanding, Pak, karena Sebanding. itu kan pertama dia sama-sama gelas, Pak. Kemudian bahannya juga sama-sama dari kaca. Oke. Itu kan otomatis kalau misalnya kita lempar itu sama-sama pecah, Pak. Jadi kan ciri-ciri dan gasnya jadi sama. Bagus sekali Muluk ya. Di sini artinya kalian jangan masuk dulu ke poin kedua analisis fungsi. Ini dua-duanya buat minum tak? Itu udah analisis fungsi. Dua-duanya buat minum Pak. Ini sebanding karena dua-duanya buat minum. Itu sudah fungsi. Nah Muluk tadi saya lihat sudah membatasi itu. Dia ngelihat dari bahannya. Bahannya kaca Pak. Namanya gelas, oke lah namanya gelas ya. Emang ini
kita lihat dua-duanya jelas gitu ya. Nah, kalau yang satunya lagi misalnya akuarium gitu misalnya, kotak gitulah misalnya, ini juga apakah namanya gelas? Nah itu kan nanti bisa diperdebatkan gitu ya misalnya. Tapi tadi bagus ya, artinya ini kalau dibanting dua-duanya pecah. Nah iya itu seperti itu memang analisis. Jadi ini sebanding misalnya. Boleh nggak begitu? Boleh. Ya, artinya melihatnya dari sisi ciri-cirinya ya, ciri-ciri itu ya. Nah, bagus Muluk. Oke, kemudian satu lagi nih, ini enak nih mau kuliah ini nih. Saya punya slide yang bagus nih. Nih. Nah, ini misalnya kiri dan kanan sebanding nggak? Jangan beda nama. Ini dua orang yang berbeda gitu ya. Ini nggak sebanding Pak karena namanya beda. Nah, kalau mau membandingkan itu kan memang dua-duanya perusahaan yang berbeda gitu kan. Ini ada yang tahu nggak kiri siapa kanan siapa? Yang kiri Liam Neeson, Pak, aktor. Yang Iya. kanan Frank Lampard, Wis, kalau nggak salah, cakep. pemain Iya. Chelsea. Iya. Siapa itu tadi yang jawab? Saya, Pak. LDA. Halo? Titania, Pak. Iya, Titania Audrey. Oke ya. Liam Neeson kalau kalian suka penonton Taken nggak? Pernah, Pak. Iya ya, itu kan dia nggak cuman itu sih, banyak juga film. Ini bintang film lah yang kiri itu Liam Neeson. Tapi kan mirip ya. Nah, analisis kesebandingan tuh kan cari yang mirip gitu ya. Yang lagi Frank Lampard. Frank Lampard tuh pelatih bola ya. Sekarang di Chelsea ya, kalau nggak salah ya. Benar ya. Dulu pemain Chelsea, sekarang jadi Chelsea. Apakah dua-duanya ini sebanding? Ini bukan produk berarti yang dihasilkan ya. Dua-duanya jasa kan. Satu pemain film, satu pelatih bola. Mirip Pak. Bisa sebanding. Bisa. Dua-duanya laki-laki. Oke. Dua-duanya bergerak di bidang jasa apa? Service provider. Oke. Atau ada juga yang berpikir ini berbeda gitu kan. Nah, kalau kita sudah tahu sih pasti kita berpikir ini berbeda gitu ya. Artinya berbeda itu bedanya signifikan nggak kira-kira? Kalau yang nggak tahu mungkin maksudnya nggak tahu ini profesinya apa, mungkin melihatnya mirip gitu ya. Ini sama-sama nih, sama-sama seusia kayaknya. Jadi tingkat produktivitasnya sama lah nih seusia misalnya, kita nggak tahu gitu kan. Kemudian ini kayaknya berat badannya sama sehingga biaya makan sehari-harinya ya mirip-mirip lah nih, beratnya sama nih misalnya, kan begitu ya analisisnya gitu. Kalau ini membuat misalnya berbeda, kira-kira argumentasinya apa nih kira-kira? Kalau lihat tadi slide yang tadi yang tentang jasa tadi ya, jasa itu apa yang dilihat? Kira-kira gimana nih? Apakah sebanding? Ya, mungkin kita bisa lihat dari cakup ya, nah, sifat dan jenis jasanya gitu kan. Nah, ini kan yang Liam Neeson tadi pemain film ya, berarti jasa yang diberikan itu adalah menikmati film yang dia mainkan gitu kan. Cerita film yang dia perankan itu yang dinikmati oleh penonton. Kalau yang kedua sih Frank Lampard itu kan berarti jasanya adalah
membuat atau menambah skill pemain-pemain sepak bola Chelsea yang dia latih gitu kan. Nah, itu kan berarti pemberian jasanya dua hal yang berbeda gitu ya. Artinya yang satu pemain film, satu pelatih bola ya. Kalau kita bicara industri film itu kira-kira remunerasinya seperti apa gitu ya. Nah, kalau nggak main film dia nggak dapat honor. Tapi kalau si Frank Lampard ini kompetisinya nggak main, dia tetap dapat gaji kan gitu ya. Nah, sehingga itu harus dilakukan adjustment gitu. Kalau mau dibandingkan, adanya pembandingnya cuman ini ya, boleh-boleh saja asal kita bisa melakukan adjustment. Gitu kan ya. Jadi kalau ini yang ini lebih pasti ya, resikonya lebih kecil si Frank Lampard ini karena tidak ada kompetisi pun dia tetap digaji gitu. Tapi kalau si Liam Neeson ini kalau dia nggak main film ya dia nggak dapat honor. Artinya di sini itu yang dilakukan adjustment gitu ya. Kemudian udah masuk VAR analisis ya. Oke. VAR analisis ya itu kan fungsi aset resiko. Nah, ini sebetulnya melihat ya, kalau kita mau bandingkan perusahaan-perusahaan yang mirip, itu berarti VAR-nya ya mirip-mirip gitu ya, fungsinya mirip, asetnya mirip, resikonya mirip. Nah, harga itu akan dipengaruhi oleh fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, dan resiko yang ditanggung. Ini kita sudah belajar ya. Artinya berbanding lurus kan? Harga dengan VAR itu kan berbanding lurus. Semakin tinggi fungsinya, semakin banyak fungsi yang dilakukan, semakin banyak aset yang digunakan, dan semakin tinggi resiko yang ditanggung, maka price atau remunerasinya juga akan semakin tinggi. Gitu ya, contohnya apa ini ya? Oke, sebentar. Oke, ini dulu contohnya. Jasa mau membandingkan nih misalnya jasa pengeboran minyak dengan jasa pengeboran sumur. Dua-duanya jasa pengeboran. Kalau dilihat dari karakteristik mungkin ya mirip nih, jasanya ngebor gitu ya. Kemudian ruang lingkupnya ya mirip-mirip lah melakukan pengeboran ke dalam tanah gitu ya, ke dalam bumi gitu kan untuk mencari sesuatu yang diinginkan. Nah, kalau dari analisis fungsionalnya kira-kira ini sebanding nggak dari analisis VAR-nya? VAR itu tiga-tiganya harus dianalisis ya, bukan cuman F-nya doang, bukan cuman A-nya doang, bukan cuman R-nya doang. Dari fungsinya gimana fungsinya kira-kira? Dia melakukan fungsi yang sama nggak nih? Asetnya gimana? Resikonya gimana? Iya. Ya. Siapa ini? Aksida. Kirain kamu ngingetin saya, Aksi. Belum. Ya, bagus ya. Artinya di situ fungsinya sama, ngebor juga.
memasukkan peralatan ke dalam bumi ya. Nah, itu kan pengeboran gitu ya. Tapi asetnya beda, Pak. Pengeboran minyak itu, waduh, yang dibutuhkan itu, wah, asetnya banyak dan lebih kompleks gitu ya. Kita bayangkan kan pengeboran minyak itu, kalau pengeboran sumur kan ya paling cuman ini Pak, pipa gitu ya. Mesin bornya yang kecil gitu. Nah, resikonya gimana? Resikonya juga berbeda. Pengeboran minyak resikonya lebih tinggi pasti ya. Karena dia lebih dalam. Ya kan mungkin kena pipa orang lain, pipa apa, resiko itu kan harus dia mitigasi juga ya. Mengebor itu kan tidak sembarangan ya. Artinya lihat di bawahnya ini ketemu batu misalnya yang sangat keras itu juga harus bagaimana tekniknya gitu. Jadi ini lebih kompleks nih kalau pengeboran minyak dibanding pengeboran sumur. Tapi tentu saja kita tidak bisa bilang lebih kompleks saja dengan memberikan analisa-analisa juga ya. Tadi seperti itu kan. Harus dilihat dulu. Ini kan harus ada namanya tahap survei dulu ya. Oke lah, sumur juga survei dulu kira-kira sumber airnya di mana sih gitu ya. Tapi surveinya kan surveinya cukup cukup menanya-nanya mungkin kepada tetangga-tetangga gitu. Ini airnya bagus nggak ya? Dalamnya berapa ya? Tapi kalau untuk pengeboran minyak kan nggak bisa nanya-nanya tetangga. Ya, dia harus menggunakan teknologi yang lebih kompleks, lebih canggih gitu ya, untuk melihat bawah tanahnya ini sumber minyaknya seberapa dalam gitu ya, seberapa banyak nih kandungan minyaknya. Tuh, contohnya seperti itu. Kemudian, nah ini kalau contoh yang kedua tentang VAR analisis ya ini misalnya. Nah, iya, Bambang Pamungkas sama Wayne Rooney ini kan. Nah ini kalau kita lihat dari analisis VAR-nya kira-kira gimana nih? Ada yang mau komen nggak ini? Mungkin mudah ini kali ya. Analisis secara sederhana aja. Fungsinya gimana? Asetnya mirip atau enggak? Resikonya gimana? Ada yang mau komentar? Fungsinya sama nggak nih, Bambang Pamungkas sama Wayne Rooney? Ini mudah-mudahan paham semua ya. Contoh ini ya. Sama Pak, sama. Oke, sama-sama pemain bola. Oke ya, betul ya. Analisanya kan gitu aja ya, sama-sama pemain bola yang nggak tahu misalnya ya cukup pemain bola ya mungkin oke-oke aja gitu kan. Lebih spesifik lagi misalnya dua-duanya posisinya sama Pak, striker. Ya kan? Fungsinya itu menjebol gawang lawan. Ya mungkin emang back nggak boleh jebol gawang lawan, boleh Pak, tapi kan dia tugas utama striker itu kan itu. Nah, fungsinya gitu kan. Asetnya sama nggak asetnya? Asetnya sama ya. Ini kan mirip lah, asetnya mirip gitu ya. Artinya dia menggunakan tubuhnya ya untuk melakukan fungsinya. Kemudian resikonya sama nggak nih? Sama juga, Pak. Oke, sama ya. Kenapa sama? Karena risiko terjatuhnya bisa dibilang sama juga, Pak, saat bermain bola. Iya, lawannya sama-sama 11 gitu ya. Sama-sama 11 lawan 11 ya. Resikonya ya
sama, striker itu kan dijegal back ya, disikut, ditendang gitu kan, itu kan sama gitu kan, ya mirip, ini mirip. Boleh dibandingkan nggak Pak? Boleh kalau dari analisis VAR-nya. Perlu adjustment nggak Pak? Ya mungkin perlu dikit-dikit lah ya. Ini kan Wayne Rooney ini kan untuk memaintain skillnya itu gitu ya, dia mungkin makan makanan berapa kalori, gizinya seperti apa. Nah, Bambang Pamungkas ini mungkin karena dia sudah terbentuk dari alam misalnya gitu ya, dia maintainnya ya mungkin sebatas standar-standar saja. Nah, itu berarti kan kita bisa lakukan adjustment nih, sehingga biaya hidup Bambang Pamungkas ya lebih rendah dibandingkan Wayne Rooney gitu kan. Nah, itu kan bisa aja seperti itu. Mudah-mudahan sudah mulai sedikit paham ya tentang bagaimana melakukan comparability analysis ya, terutama untuk karakterisasi dan VAR analysis. Nah, kita itu dipermudah ya kalau kita lihat di lampiran Perdikjen nomor 22 2013 ya, itu kita dipermudah ya. Kita dipermudah itu artinya sudah ada panduannya oleh DJP nih. Jadi saya kirim juga ini nggak apa-apa. Ini kan bisa di download juga ya. Jadi di sini ya, kita melakukan yang pertama sebelum kita sampai VAR analisis, kita akan lakukan analisis supply chain management ini ya. Ini akan memudahkan kita melakukan VAR analisis. Ya, jadi di sini fungsi ya research and development itu siapa yang memiliki fungsi ini? Ya kan supply chain kita kan kemarin belajar adalah semua entitas atau semua transaksi, semua kondisi yang terjadi baik internal atau eksternal yang mempengaruhi proses produksi kan. Ya, siapa yang fungsi ini yang punya siapa nih? Siapa yang fungsi desain siapa yang punya? Procurement-nya siapa yang punya? Nah, ini sebetulnya kita sudah ada paduan ini yang dilakukan oleh DJP ya dari Per 22 ini. Kemudian dari situ kita bisa lakukan ini ya analisis fungsi aset resiko. Nah, sini kita sudah diberikan listnya. Ini kalian mungkin akan lebih mudah. Fungsi procurement ya, pembelian bahan baku. Apakah dia mempunyai fungsi pemilihan pemasok? WP yang mau kita analisa nih ya. Oh ya, dia boleh memilih sendiri, terserah dia. Apakah dia melakukan fungsi penjadwalan? Oh tidak Pak, penjadwalan ini yang menentukan adalah induknya. Kamu harus beli bahan baku tiap bulan Januari, bulan Maret, bulan itu misalnya kan seperti itu bisa aja. Yang menentukan induknya. Nah, jadi kita sudah ada batasan-batasan ini sih enak juga kita sudah lakukan analisis fungsi. Apakah ini fungsinya konsinyasi? Kalau bukan ya nggak usah diisi gitu ya. Nah, R&D-nya gimana? Nah, semuanya sudah ada sampai aset dan resiko semuanya ada di sini di Per 213 ini. Nah, itu mungkin akan memudahkan kita ya. Oke, kemudian saya skip dulu. Ini sebetulnya bisa. Nah, yang ketiga ini ya, persyaratan kontrak. Tadi kan kita bicara comparability analysis itu kan ada 5 poin ya, karakterisasi, analisis VAR, contractual term, ada economic circumstances, dan satu lagi adalah strategi bisnis. Nah, di persyaratan kontrak ini akan kelihatan tuh tingkat tanggung jawabnya, resikonya, dan pembagian keuntungannya. Ini dua-duanya sebanding nih, tapi setelah lihat kontraknya, ternyata keuntungannya pembagiannya 80 induk, 20 anak misalnya. Nah, di situ kan kita harus lakukan adjustment.
Oh, dia di kontraknya itu cuma ditakar 20%. Artinya kalau kita membandingkan dengan perusahaan lain yang kontraknya tidak sama, artinya 100% milik mereka, ya tentu harus di-adjust ya. Kalikan 20% lah paling enggak. 20%-nya itu berapa? Kan paling mudah seperti itu ya. Artinya kontraktual terms-nya ini akan menjadi penting untuk melakukan analisis kesebandingan karena di sini akan ada aturan-aturan yang spesifik. Gitu ya. Kemudian nah ini kontraknya kan misalnya seperti ini gitu kan. PTA Manufacturing ya, dia jual ke independen itu menggunakan CIF. Tapi dia menggunakan FOB untuk penjualan kepada afiliasi. Nah, ini kan harus di adjustment ya. Oh, kalau kita bandingkan PTA ini dengan PTX yang lain yang manufacturing juga gitu misalnya, tentu harus kita lakukan penelitian kontraknya. Apakah PTX itu jual ke konsumennya yang independen itu menggunakan CIF juga kah? Atau menggunakan FOB gitu kan? Nah, seperti itu kan. CIF ini kan cost insurance rate gitu ya, artinya freight-nya itu ditanggung oleh A gitu kan, independen kan. A membayar CIF, maka barang menjadi milik A. Artinya barang ini kan kayak shipping point gitu ya. Shipping point barang dikemas sudah menjadi miliknya A. Tapi kalau FOB ini mungkin lebih ke destination point ya. Destination point itu kan nyampe ke B baru dibayar gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan gitu kan. Artinya dilakukan adjustment gitu kan. Berarti kan kalau sampai ke B itu baru dibayar, berarti di sini A kan harus melakukan asuransi misalnya ya, ada asuransi misalnya atau tetap aman barang supaya sampai ke B dengan selamat. Nah, tapi kalau IF di sini kan lebih mudah, artinya masuk ke kapal udah urusannya si A itu kan gitu. Itu kan tentu perbedaan harga juga terjadi di sana, harus di-adjust. Kemudian economic circumstances juga penting yang keempat ya. Keadaan geografisnya, luas pasar, tingkat persaingan, supply demand, ya kondisi perekonomian negara-negara itu kan berbeda-beda ya pasti ya. Nah, ini juga harus dilakukan adjustment. Nah, contohnya seperti ini. PTA dari Indonesia ya jual ke independen di Amerika 100. PTA juga jual ke Zimbabwe afiliasi 80. Nah, kira-kira apakah kedua transaksi ini sebanding? Banding, Pak. Yes. Alasannya? Alasannya pertama itu karena Amerika Serikat itu negara yang maju sehingga tingkat daya belinya, daya beli masyarakatnya tinggi. Sementara Zimbabwe itu masih negara ketiga, tingkat daya beli masyarakatnya Zimbabwe, masih rendah. Iya, iya Rahman kan? Iya, Pak. Iya man. Zimbabwe itu kan luar biasa ya, hiperinflasi ya. Ya, es krim di sana itu harganya 1 miliar. 1 triliun tuh nggak ada apa-apanya di sana ya. Nah, jadi Zimbabwe ya kalau kita misalnya jual 100 ke Amerika, 80 ke Zimbabwe dengan menggunakan analisis circumstances ekonomi ini, ya wajar betul. Ya nggak sama dong Pak, ya tentu lebih mahal ke Amerika gitu kan daripada ke Zimbabwe. Kan tingkat perekonomiannya beda Amerika dengan Zimbabwe. Nah seperti itu mungkin ya artinya. Itu maksudnya ya, jadi melakukan comparability analysis. Nah kalau yang terakhir itu strategi bisnis ya. Nah,
inovasi dan pengembangan produk baru, tingkat penetrasi pasar, kebijakan usaha lainnya. Nah, ini kan strateginya nih. Strateginya gimana? Kalau biasanya kita luncurkan produk baru, nah kira-kira itu sebaiknya langsung harga tinggi apa harga rendah dulu? Kalau ini kita mau penetrasi pasar. Strateginya gimana? Harga rendah dulu, Pak, mungkin. Iya, betul. Kenapa? Untuk mendapatkan ini, Pak, keuntungan dari kompetitif yang ada di pasar itu, Pak. Bagus, bagus sekali. Siapa ini? Saya, Pak. Siapa tuh? Saya nggak kelihatan. Malikul, Oh, Pak. Malik, iya ya. Kalau saya udah buka slide, saya nggak bisa lihat siapa yang ngomong ya. Aduh, emang begitu ya kalau Google Meet ya. Iya betul, Malik ya. Artinya di sini untuk menembus pasar yang sudah kompetitif gitu ya, harus mencari competitive advantage-nya itu salah satunya dengan menurunkan harga. Gitu kan. Nah ini contohnya nih. Nah, ada Samsung Manufacturing Indonesia ya, Samsung ya, oke lah Samsung Indonesia di sini ya, memproduksi TV LCD dan laptop. Nah, ini saya tambahkan dulu ya, saya tambahkan informasinya ya. Kalau ke distributor afiliasi ini dua-duanya LCD itu marginnya 25%. Kalau laptop 2,5%. Nah, ini saya kasih informasi tambahan. Ternyata ya, produksi laptop itu lebih duluan dibanding LCD. Samsung lebih menguasai pasar laptop. Sementara LCD ini pemain baru ya, produk baru yang dia launching. Nah, kalau informasinya seperti itu, tingkat marginnya apakah strateginya seperti ini tepat atau enggak? Produk yang sudah leader marketnya itu laptop ya, sudah menguasai pasar. Sementara dia mau bikin diversifikasi LCD nih lah, Samsung misalnya. Kalau izin Pak, ya. Menurut saya kurang tepat, Pak. Siapa ini? Malikul, Pak. Oh, Malik lagi ya, oke. Gimana Malik? Kurang tepat, kenapa? Karena kan tadi produk yang baru itu LCD ya Pak. Iya, LCD. betul LCD. Menurut saya seharusnya strategi yang dilakukan Samsung itu ini Pak, TV LCD-nya harusnya marginnya lebih kecil Pak daripada laptop. Karena kan muncul baru sehingga harus mendapatkan competitive advantage tadi Pak. Menurut saya seperti itu. Betul. Jadi kalau kondisinya seperti yang saya bilang tadi, maka ini terbalik nih labanya. Harusnya LCD 2,5%, laptop 25% gitu kan. Nah, itu baru strategi bisnis yang masuk akal, yang lazim gitu ya. Kalau dia pemain baru, mau masuk pasar, harganya udah mahal, ya resikonya terlalu tinggi untuk laku gitu kan. Itu ya, jadi artinya di sini kalian sudah mempunyai pemahaman bagaimana melakukan comparability analysis dengan menggunakan 5 poin tadi ya, karakterisasi, analisis VAR, kemudian apa tadi? Saya lupa. Contractual terms, strategi bisnis, sama satu lagi adalah economic circumstances. Oke, nah ini comparability analysis matrixnya nih ya, jadi yang digunakan gitu ya, melihat bahwa apakah ini kan 5 poin ini apakah bisa dibandingkan nggak dengan non-related partinya. Matriksnya seperti itu. Nah, dengan melakukan analisis perbandingan, maka kita bisa meyakini bahwa apakah transaksi ini
arm's-length atau tidak ya, karena kondisi 5 tadi itu akan mempengaruhi harga atau tingkat laba. Kalau kelima-limanya bisa dilakukan analisis keserbandingan dan sebanding ya, maka ini bisa kita simpulkan arm's length gitu ya, transaksinya arm's length. Ini terlalu detail ya. Kemudian nah, kita masuk ke case ya. Case. Contohnya nih. Bentar. Oke. Case-nya ya di sini ada namanya PT Starlight Indonesia ya. Dia karakteristik usahanya adalah manufaktur. Pemegang sahamnya 90% Starco. Starco itu di Jepang ya, Starco Limited misalnya. Dan 10% PT Light Indonesia. Oke. Kalau kita lihat dari sini saja, yang perlu dilakukan analisis keserbandingan itu apabila transaksi kepada siapa? Kalau melihat dari sini saja. Starco, Pak. Starco. Yang ada bonus. Betul. Berarti PT Light nggak perlu dong harusnya bikin analisis keserbandingan. Kalau ngelihat dari kepemilikan saja. Tapi ternyata nanti kita lihat ya, ini kasusnya agak panjang nih. Nah, saya sih sudah bikinin, jadi kalian nanti tinggal ini ya, ini sih saya bikinin di sini. Saya sudah bikin tabelnya secara sederhana, nanti kalian tinggal lengkapi saja. Siapa tahu kalau keluar ujian gitu, artinya maksudnya kalian melakukan analisisnya sudah bisa gitu. Ini harus dibaca ya, pelan-pelan nih bacanya panjang ini. PT Starlight Indonesia memproduksi batu baterai dan bola lampu dengan merek Star. Dijual ke Indonesia dan ASEAN maupun Asia Pasifik. Starlight membeli bahan baku dan bahan pembantu dari Starlem. Starlem itu anak perusahaan dari Starco. Kita tahu Starlight itu juga anak perusahaan dari Starco. Sehingga Starlight dan Starlem hubungan istimewa nggak? Iya, Pak. Yes, bagus. Starlem tidak melakukan proses produksi namun hanya membeli dari pihak ketiga. Berarti Starlem ini bukan manufaktur. Ya kan? Starlem ini bukan manufaktur. Dia tidak melakukan proses produksi. Starlight melakukan subkontrak sebagian pekerjaan kepada PT Light. Nah, ya di sini meskipun PT Light itu memiliki saham 10% saja dari PT Starlight kan, Light Indah ini kan tadi kan pemegang saham si Starlight Indonesia itu kan Starco 90% dan Light Indah itu 10%. Kalau dari situ saja bukan hubungan istimewa, tapi ternyata di sini Starlight dan Light Indah ini mempunyai hubungan penguasaan. Ya, jadi Starlight dan Light Indah ini juga punya related party ya, ini juga termasuk kondisi hubungan istimewa dari sisi penguasaan. Karena melakukan subkontrak sebagian pekerjaannya kepada afiliasinya yaitu PT Light. Nah. Dalam melakukan proses produksi, PT Starlight mengadakan perjanjian dengan Starco terkait dengan pemakaian merek Star. Oh, pemilik mereknya berarti Starco. Penggunaan know-how terkait proses produksi. Oh, berarti intellectual property-nya pemiliknya adalah Starco. Dia mempunyai merek sekaligus dia
memberikan instruksi kan, know how. Starlight, kamu bikin batu baterai bola lampunya ini prosesnya seperti ini ya. Ini ya. Kayak seperti desain ya. Dia memberikan know-how. Besarnya nilai royalti sehingga dia harus bayar royalti ya. Starlight harus bayar royalti kepada Starco 3%. Kira-kira lihat dari kontraknya ini, pembayaran royalti ini kira-kira lazim nggak dari Starlight kepada Starco? Kita belum lihat 3%-nya ya, tapi pembayaran royalti ini lazim nggak? Bukan lihat wajarnya ya, lazimnya dulu. Lazim nggak kira-kira? Pemilik mereknya siapa kan ya? Ya, silakan. Menurut saya nggak lazim sih Pak. Soalnya dia bayar ke perusahaan induknya Pak. Oke. Gini Muluk ya, lazim itu kan berarti sesuatu yang biasa dilakukan dalam sebuah bisnis itu kan ya. Jadi kita kesampingkan dulu hubungan afiliasinya ini. Jadi kepada siapapun ya, kalau kita bayar penggunaan merek gitu kan, kita menggunakan merek yang dikuasai perusahaan lain, kalau kita menggunakan merek tersebut kan kita harus bayar royalti ya. Di situ kan ada pemanfaatan barang tidak berwujud. Terlepas dia kepada induknya nggak masalah ya kan. Artinya di sini kelazimannya dulu. Jadi sebetulnya ini adalah hal yang lazim ya. Karena tadi si Starco itu pemegang merek, kemudian pemegang intellectual property ya. Dia memberikan instruksi kepada Starlight cara membuat lampu itu. Nah, berarti si Starlight ini nggak punya fungsi intellectual property. Dia cuma mengerjakan saja semua instruksi dari pusatnya, dari induknya. Jadi sebetulnya ini transaksi yang lazim ini kalau dia harus bayar royalti. Yang nggak lazim itu gimana Pak? Yang nggak lazim itu Starco itu adalah tidak memiliki merek Star, dan si Starlight itu melakukan proses produksi sesuai dengan strategi yang dia kerjakan sendiri. Artinya dia mempunyai kewenangan menentukan bentuknya, menentukan prosesnya seperti apa. Tapi tiba-tiba karena dia sebagai induk, Starco minta royalti. Saya induk kamu bayar royalti. Loh, ini nggak lazim. Nah, Starco itu pemilik intellectual property atau enggak? Kalau contohnya seperti itu ya. Mereknya itu miliknya si Starlight. Strategi proses produksinya itu Starlight bikin sendiri. Yang enggak lazim kalau seperti itu. Nah, kalau seperti itu enggak lazim. Kalau enggak lazim, udah enggak lazim, ya jangan langsung bisa kita koreksi ya. Ini enggak lazim ini. Kalau lazim, maka kita bisa lakukan langkah selanjutnya melakukan analisis kesebandingan wajar atau tidak gitu kan. Gitu ya. Jadi ini ini lazim ini kalau ini karena pemilik mereknya itu si Starco dan pemilik know-how-nya, intellectual property-nya itu si Starco juga. Pada saat melakukan pembelian bahan baku, PT Starlight wajib meminta persetujuan dari Starco. Artinya Starco ini wewenangnya sangat tinggi ya. Starlight ini fungsinya agak sedikit. Artinya dia mempunyai fungsi pembelian, fungsi procurement, tapi dia tidak mempunyai fungsi memilih supplier. Jadi kalau tidak bisa mempunyai fungsi memilih supplier,
maka dia tidak bisa mengatur harga raw materialnya kan. Nah, artinya di sini nanti pengaruh ke harganya juga ada. Kalau si Starlight boleh memilih, tentu kan dia memilih supplier yang murah dan kualitasnya bagus. Harganya bisa dilakukan efisiensi gitu kan. Nah, kalau di sini Starlight itu tidak punya fungsi itu, artinya berarti dia harganya ya sedikit banyak tidak bisa melakukan fleksibilitas ya, harganya sudah sedikit diatur oleh si Starco secara tidak langsung dengan menyuruh si Starlight itu membeli kepada supplier tertentu. Nah, alasannya apa? Karena menjaga kualitas produk. Ya. Jadi, oh jam 9 ya? Iya, iya. Oke, sebentar ya, saya close dulu. Kita close dulu. Ya, sudah. Jadi udah hadir semua ya, nggak ada yang absen ya. Oke. Oke. Kita lanjutkan ya. Masih ada 10 menit ya. Nah, oke ya. Jadi tadi sudah sampai situ. Kemudian, nah, Starlight ya, selain dia mempunyai fungsi pembelian bahan baku atau istilahnya procurement tadi, tapi tidak mempunyai fungsi memilih supplier, si Starlight juga punya fungsi menentukan jumlah produksi batu baterai, bola lampu, ya, dengan mempertimbangkan kondisi pasar, ekonomi, politik, selera masyarakat. Nah, itu berarti dia melakukan fungsi riset and development. Ya, jadi di sini kita lihat. Kemudian PT Starlight juga mempunyai tanggung jawab untuk memproduksi batu baterai dan bola lampu dengan kualitas terbaik. Artinya di sini Starlight juga mempunyai fungsi quality control. Apabila terdapat produk yang tidak memenuhi standar mutu, maka Starlight wajib melakukan perbaikan. Dia juga mempunyai fungsi garansi ya, warranty. Kalau tidak melakukan tidak memproduksi sesuai dengan kualitas yang ditetapkan, maka produk tersebut dianggap sebagai kerugian bagi PT Starlight ya. Jadi dia punya resiko kerugian.
Kemudian, nah itu dicatat saja sebetulnya ya kalau kalian mau bikin VAR analisisnya, paling nggak biar nggak balik-balik gitu ya. Ini mana ya? Nah, Starlight juga menerima permintaan dari Starco untuk memproduksi batu baterai dan bola lampu dengan spesifikasi tertentu untuk pasar di Jepang. Ya, ternyata si Starlight ini juga melakukan kontrak manufacturing juga ya kepada Starco, karena Starco menyuruh juga si Starlight bikin untuk pasar di Jepang dengan spesifikasi khusus. Nah, ini asetnya. Asetnya ternyata asetnya berwujud semua ya, tanah, bangunan, mesin. Nah, ini asetnya si Starlight. Pemasarannya, nah distribusinya itu dilakukan melalui distributor yang ditunjuk. Oke, berarti si Starlight ini tidak punya fungsi pemasaran ya, tidak punya fungsi marketing. Karena pemasaran itu langsung dilakukan oleh distributor. PT Starlight mengadakan perjanjian dengan distributor, menetapkan target penjualan serta remunerasi terkait dengan penjualan produk tersebut. Distributor hanya dapat mengembalikan produk yang cacat kepada Starlight. Selain kondisi tersebut, tidak dapat mengembalikan produk tersebut. Ya, artinya resiko tidak laku di pasar itu menjadi resiko distributor. Si Starlight hanya menanggung resiko kegagalan produksi. Nah, Starlight tidak melakukan fungsi marketing ya, tadi sudah saya sebut ya, fungsi marketing dilakukan oleh masing-masing distributor. Nah, kemudian dalam rangka meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan, maka Starco ini sangat berkuasa sekali ya. Starco beli software accounting, kemudian harus diintegrasikan kepada semua afiliasinya. Ya, artinya di sini si Starlight sebetulnya tidak mempunyai fungsi penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh software ya yang dibeli oleh Starco, di mana si Starlight harus membayar 10.000 US dollar atas penggunaan software tersebut. Ya, artinya di sini si Starlight ada lagi selain biaya royalti, dia juga membayar jasa manajemen pada Starco. Apakah ini lazim? Lazim. Kenapa? Karena yang menyediakan semua infrastruktur penyusunan laporan keuangan itu si Starco. Lazim saja, tinggal nanti wajar atau tidak. Nah, itu masalah selanjutnya ya. Itu kan strategi bisnis ya, boleh seperti itu. Kenapa? Supaya Starco menganggap bahwa kalau semuanya bikin masing-masing, nanti kesulitan untuk konsolidasi kalau misalnya seperti itu ya. Akhirnya dibikin terpusat gitu ya. Nah, boleh. Kemudian labanya seperti ini. Kemudian soalnya ini ya, identifikasi, gambarlah skema, lakukan VAR analisis ya, tentang model bisnis ya. Nah, ini saya buatnya seperti ini nih skemanya. Jadi Starlight Indonesia ini membeli dari Starlemco ya, kemudian dia mendistribusikan produknya kepada Star Distributor, Light Distributor, dan Star Distributor Jepang ya. Selain itu juga Starlight juga melakukan subkon kepada Light Indonesia ya kan. Nah, sebagai pemilik intellectual property adalah Starco Jepang dan sekaligus mempunyai jasa manajemen kepada Starlight untuk penyusunan laporan keuangan ya. Nah, di sini
apa transaksinya bisa digambarkan seperti ini, tapi kayaknya ada yang kurang ya ini ya. Tadi perasaan Starco juga Starlight juga menerima permintaan Starco untuk membuat produk yang khusus di Jepang ya. Ya nggak? Tadi kayaknya begitu soalnya ya. Iya, Pak. Iya, harusnya kurang ini ya. Oke, harusnya satu lagi nih ada paling nggak apa namanya kontrak manufacturing lah ya. Ini gambarnya jelek ya, nggak apa-apa ya. Nanti kalian perbaiki sendiri. Kontrak manufacturer gitu ya. Nah, mungkin seperti ini. Jadi bikin skema seperti ini nanti akan mempermudah kalian ya. Kemudian sebelum bikin VAR analisis, maka kalian bikin yang namanya analisis supply chain management tadi ya. Ya kan? Artinya di sini suppliernya siapa sih? Starlemco ya, yang afiliasi kan. R&D-nya, fungsi R&D-nya siapa? Starlight, karena Starlight tadi dia harus menentukan berapa banyak produksi dia sendiri berdasarkan kondisi pasar, perekonomian, politik, selera masyarakat, tadi kan Starlight. Yang mendesain apakah Starlight? Bukan, yang mendesain Starco, karena Starco yang memberikan know-how tadi, know-how to make bola lampu tadi kan gitu ya. Nah, fungsi manufacturing ya Starlight ya. Selain Starlight juga Light Indah kan. Light Indah ini kan yang disubkan dari Starlight. Fungsi distributornya siapa? Light distributor fungsinya. Nah, fungsi marketingnya siapa? Nah, kan tadi manufacturing tidak punya fungsi marketing. Marketing fungsinya milik distributor ya, berarti distributor aja. Nah, di sini di bawahnya ada lagi ya kalau kita bicara per ini per 22 saya lupa mulu ya 22 32 soalnya ya, mirip-mirip. Nah, di situ ada bawahnya laba bersih ya. Laba bersih ini ya, kalian bisa tambahkan karena informasi ini ada di soal kan. Laba bersih Starlem berapa, laba bersih Starco berapa kan gitu ya. Kalau nggak ada ya kosongin aja kalau memang tidak ada datanya. Nah, setelah bikin analisis supply chain, bikinlah VAR analisis ya. Berarti si Starlight ini kan yang ditanya VAR analisis untuk Starlight. Starlight itu berarti fungsinya apa? Pembelian bahan baku ya. Kemudian R&D, perencanaan produksi, proses produksi, kepemilikan finish good ya kan. Finish goodnya kan milik si Starlight ya kan. Packaging, pergudangan, penentu harga jual, invoicing, analisis pasar, penjualan, lain-lain, garansi. Oke, resikonya apa? Resiko R&D ya kalau misalnya perencanaannya tidak memenuhi target ya tuh resikonya ditanggung oleh Starlight. Resiko keuangan ya kalau misalnya tidak efisien maka dia juga mengalami resiko keuangan karena dia menentukan pricing kan. Dia yang menentukan pricing. Kemudian resiko gagal produksi ini juga menjadi tanggungan si Starlight ya karena kalau gagal produksi barangnya dikembalikan kan, kembalikan ke dia untuk perbaiki gitu. Sehingga dia mempunyai fungsi garansi. Dan asetnya ya aset berwujud tadi yang dimiliki tanah, bangunan, apalagi tadi ya. Nah, seperti itu. Nah, model bisnis dari masing-masing perusahaan tentu kalian bisa jelaskan sendiri ya, mudah lah itu ya. Kalau si
tadi siapa? Starlemco ini kan cuma distributor, artinya dia tidak mempunyai proses produksi ya. Nah, di sini mungkin distributor gitu ya. Distributor tentu kan kita tidak bisa melihat characterization-nya, apakah dia commissioner agent, commissioner, buy sell atau fully fledged, karena datanya terbatas. Cukup tulis distributor, it's okay gitu misalnya. Itu kira-kira udah lewat 5 menit ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, berarti minggu depan sudah bisa presentasi ya. Nah, ini nanti saya kirim semua ke WhatsApp group ya, mau per 2-2-nya, per 3-2 ya, kemudian latihan tadi saya kirimkan ke WhatsApp group kita ya, kalian bisa download di situ. Kalau yang slide itu bisa comparability analisisnya bisa download di Wiki Pajak ya, jangan lupa. Kemudian jangan lupa submit tugasnya pertemuan 14 juga ya. Jangan lupa minggu depan submit tugasnya juga paling lambat ke Wiki Pajak. Oke, ada yang mau disampaikan? Jangan-jangan kalian 10:30 kuliah lagi ya? 10:30, Pak. Oh, 10:30 ya. Kuliah umum, Pak. Oh iya, kuliah umum ya. Benar. Saya kelas 5:13 sudah digeser. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Kuliah saya akhiri sampai di sini ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Yuk, makasih semuanya. Yuk.